Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer pertemuan ketiga. Salawat beling salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang unsur manusia di dalam IMK. Jadi seperti pertemuan pertama saya jelaskan bahwa IMK atau interaksi manusia dan komputer tentu saja akan membahas hal-hal yang berhubungan atau yang menghubungkan antara manusia dan komputer. Oleh karena itu kita harus membahas dari sisi manusianya dan juga dari sisi komputernya. Nah, dari sisi manusia sudah kita bahas di pertemuan kedua. Dan hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas IMK dari sisi komputer. Memang ini sebetulnya adalah semacam pengulangan bagi Anda karena tentang komputer tentunya sudah dibahas lebih jauh di mata kuliah PTI, Pengenalan Teknologi Informasi. Namun tidak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan juga bisa mengingatkan kembali tentang hal-hal penting di komputer, terutama hal-hal yang berhubungan dengan komputer untuk hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer. Jadi apa saja sih alat-alat di komputer yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer? Baik, sebelumnya tentu saja saya akan bahas sedikit apa itu komputer walaupun semua sudah tahu Jadi bahwa komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung Kenapa komputer diberi nama computare artinya menghitung? Karena dahulu kala komputer diciptakan sebagai alat hitung Pertama kali diciptakan di Amerika, dia sebagai alat hitung untuk membantu sensus penduduk Makanya namanya computare ataupun menghitung dan jadilah komputer gitu Nah, menurut Homaker komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang disimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai kumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima input, mengolah data, dan memberikan output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang disimpan di memorinya. Itu adalah pengertian komputer secara spesifik. Dia merupakan alat elektronik yang saling bekerja sama. Kenapa? Karena di sana nanti ada bermacam hardware, bermacam alat elektronik yang bekerja sama. Dia dapat menerima input tersebut diproses dan dikeluarkan hasilnya dalam bentuk output, serta semua kendalinya terorganisasi di bawah kontrol program yang disimpan di memori. Itulah komputer. Komputer adalah merupakan suatu alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi dengan menggunakan suatu program yang disimpan di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara otomatis. Itu pengertian lain juga tentang komputer. Tapi pada intinya komputer itulah sebuah alat elektronik yang bisa menerima input, memproses dan menghasilkan output. Itulah yang namanya komputer. Saat ini komputer menjadi sebuah alat bantu yang sangat-sangat membantu kehidupan manusia. Nah, komponen komputer berdasarkan cara kerjanya terdiri dari ada 4 yaitu ada input device atau peralatan input perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Lalu ada prosesor adalah perangkat utama komputer yang mengolah seluruh aktivitas komputer sendiri. Anda tahu di prosesor itu ada yang namanya CPU, control unit, ada juga ALU, arithmetic logical unit. Kalau CPU itu gunanya untuk mengontrol semua perangkat yang dipasang pada komputer, sedangkan ALU, arithmetic logic unit, adalah yang khusus untuk mengolah data aritmetik dan data logika. Nah, itu dalam prosesor. Lalu ada lagi komponen yang namanya memori, adalah penyimpan data pada komputer.
Memori terdiri dari dua bagian, yaitu ada read only memory atau biasa disebut dengan ROM, ya, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer, ya, contohnya ROM BIOS di komputer. Lalu ada lagi yang namanya memori RAM atau random access memory, merupakan memori yang dapat diakses secara random yang berfungsi untuk menyimpan data untuk sementara waktu, ya. Lalu ada lagi yang namanya output device atau peralatan output, adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Jadi ini adalah 4 komponen komputer berdasarkan cara kerjanya. Ada input device, prosesor, memori, dan output device. Berikutnya kita akan membahas satu persatu apa saja yang termasuk ke dalam input atau masukan di dalam komputer, ya. Di pertemuan kedua kita juga sudah membahas input dari manusia. Ya, apa saja input dari manusia? Maksud saya, manusia memiliki alat input juga. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, alat input manusia itu berupa panca indera. Ya, ada mata untuk menangkap, ya, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, ya. Itulah panca indera. Nah, sedangkan di komputer tentu saja berbentuk hardware maupun software sebagai input masukannya. Nah, komputer menerima masukan secara langsung dan tidak langsung, ya. Masukan langsung atau direct input contohnya melalui mouse dan keyboard. Masukan tidak langsung contohnya scanner dan network, ya. Nah, itu masukan tidak langsung. Nah, masukan secara tidak langsung digunakan untuk dokumen seperti pemindai dokumen dan download database. Nah, jadi masukan pun ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Nah, lalu secara normal masukan tidak langsung lebih cepat daripada I/O langsung, ya, karena komputer yang melakukan kontrol terhadap kecepatan tidak dapat dikontrol oleh manusia. Ini disebut batch input. Nah, dua macam sistem input pada sistem komputer, yaitu ada batch input, ada interactive input, ya. Nah, batch input itulah digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih besar pada komputer dengan alasan bahwa informasi lebih banyak ditangani oleh komputer dan hanya memerlukan sedikit keterlibatan user. Interactive input dilakukan proses penginputan oleh user yang duduk di depan komputer. Bisa terjadi dibantu dengan IMK kita ini, ya. Bisa dibantu IMK, bisa dibantu alat IMK maksudnya, bisa dibantu mesin, masukkan teks, pointing ataupun 3D input. Jadi interactive input itulah input yang ada interaksinya dengan manusia. Tapi kalau batch input secara langsung didapat dari komputer. Sedikit sekali kedapatan user di dalamnya. Ini adalah jenis input pada sistem komputer. Nah, hardware input, ya, yang pertama kita lihat hardware input yang berbentuk teks, ya. Jadi ada yang input langsung, ya, yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh komputer, ya, oleh alat proses seperti keyboard, mouse, ya, ya, pointing device, ya, ada mouse, touchscreen, light pen, digital graphic tablet, ya, scanner, sensor, ataupun voice recognizer seperti mikrofon, ya. Itu adalah alat input langsung. Lalu ada alat input tidak langsung, ya, yaitu input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum sesuatu itu diinput proses oleh alat pemroses, ya. Contohnya seperti key punch, ya, melalui media punch card, kartu plong, dan key to disk yang merekam data ke media magnetic disk, disket atau hard disk. Nah, jadi hard disk pun bisa dijadikan sebagai alat masukan, kan, gitu, ya. Jadi tapi itu alat masukan tidak langsung. Oke. Jadi hardware input ada dua, itu alat input langsung, alat input tidak langsung. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin sedikit menjelaskan tentang alat input keyboard, ya, karena penting, karena kalau kita membaca buku-buku IMK ini pasti ada di dalamnya, diperkenalkan, ya, karena ini termasuk IMK yang akan dibahas nanti ke depan tentang ergonomik, ya. Nah, jadi menurut IMK, ya, jenis-jenis keyboard itu ada 4, ya, alat input keyboard ada 4, ya. Yang pertama berbentuk keyboard QWERTY seperti ini, ya, Anda bisa lihat, ya, seperti yang kita pakai selama ini, ya. Saya yakin laptop Anda, PC di kampus semua menggunakan jenis QWERTY. Ya, kalau kita lihat itu tombolnya ASDF,
KHJKL di tengah ya. Ya, yang jelas kalau keyboard QWERTY contohnya adalah laptop Anda yang saat ini Anda pakai dan juga keyboard-keyboard yang ada di pasaran. Lalu ada keyboard alfabetik ya, contohnya ini keyboard alfabetik ya, ini urutan angkanya itu, urutan hurufnya itu sesuai dengan alfabetik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Ya, saya yakin kalau kita belum terbiasa menggunakan ini ya akan susah juga. Lalu ada keyboard Dvorak ya, ini tampilannya seperti ini, dimulai dari A, O, E, U, I, ini huruf vokal konsonan ya kalau saya lihat sini ya. A, I, U, E, O ada di sini ya, terkelompokkan. Nah, ini Dvorak keyboard layout ya. Nah, sedangkan yang terakhir ada keyboard chord. Ya, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Namun yang ada di pasaran itu namanya keyboard QWERTY selama ini ya. Baik, next kita akan membahas tentang input ya, pengenalan tulisan tangan ya. Saat ini input tidak hanya bisa dari keyboard maupun mouse ya, tapi sudah juga berbentuk pengenalan tulisan tangan. Ya, cara lain untuk memasukkan teks ke komputer adalah dengan menggunakan teknologi pengenalan tulisan tangan. Ya, bentuk dari teknologi ini adalah PDA dan PC tablet. Ya, teks yang ditulis dengan tangan dapat dimasukkan ke dalam komputer menggunakan sebuah pena komputer dan tablet digital. Ya, itu sekarang udah ada ya. Anda sering lihat kan orang menulis di tablet, ada orang menulis di PC tablet, itu langsung dikenali oleh komputer. Itu adalah pengenalan tulisan tangan. Ya, lalu ada lagi alat input pengenalan ucapan ya, teknologi di mana untuk mengetikkan teks orang tidak memerlukan keyboard karena sistem sudah didesain otomatis untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah suara. Ada sekarang ya. Sudah ada teknologi yang bisa mengenali suara kita untuk melakukan perintah ke komputer. Tidak memerlukan lagi alat input seperti keyboard ataupun mouse gitu. Ya, sudah banyak sekarang pengenalan berdasarkan ucapan. Lalu ada lagi piranti penunjuk dua dimensi. Ya, ini seperti yang sering kita pakai ya. Contohnya ada mouse, trackball, dan joystick. Ya, itu adalah piranti input penunjuk dua dimensi. Lalu ada lagi layar sentuh ya. Nah, sekarang sudah banyak layar sentuh baik di PC, di laptop, di HP kita umumnya sudah menggunakan layar sentuh ya. Ini merupakan alat input yang punya fungsi yang sama. Sensitif terhadap sentuhan, bisa mendeteksi adanya jari-jari atau pena saat menulis pada layar. Layar sentuh atau touchscreen ya bekerja dengan interupsi matrik dari semburan cahaya atau dengan perubahan kapasitas atau refleksi ultrasonik. Jadi alat lain dari alat input namanya adalah layar sentuh. Saya rasa Anda juga sudah tahu semua ya. Lalu ada yang namanya light pen atau pena cahaya. Ini juga alat input, ya, merupakan alat input yang digunakan pada piranti layar untuk menggantikan fungsi jari tangan. Beroperasi dengan menyentuh layar dan mendeteksi pancaran cahaya dari pospor layar selama proses pemindaian. Nah, lalu ada juga yang namanya tablet digital. Tadi sudah disinggung sedikit ya, untuk pengenal tulisan tangan ya, itu menggunakan tablet digital ya. Dan sekarang sudah banyaklah di pasaran tablet-tablet yang bisa digunakan untuk input di komputer ya. Nah, tablet digital memiliki varian, yaitu ada resistive tablet yang berfungsi untuk mendeteksi titik temu antara dua lapisan yang terpisah. Lalu ada magnetic tablet ya, untuk mendeteksi pulsa medan magnetik yang ada pada pena khusus. Yaitu sonic tablet juga tidak membutuhkan permukaan khusus ya, karena pulsa elektronik dipancarkan oleh dua atau lebih mikrofon yang mencatat posisi pena secara triangular. Ini sekedar pengetahuan saja bahwa tablet ada 3 jenis. Jika Anda ingin lebih tahu, silahkan search di internet apa yang maksud dengan resistive tablet, magnetic tablet, dan sonic tablet. Berikutnya ya, alat input tadi ada piranti penunjuk 2 dimensi. Sekarang ada lagi zaman sekarang ya. Teknologi sekarang adalah piranti penunjuk 3 dimensi ya, merupakan alat bantu untuk memasukkan input ke dalam komputer, digunakan untuk realitas virtual dan pemodelan sistem. Ya, contohnya seperti VR ya, alat virtual reality ya. Anda sekarang bisa lihat ketika orang bermain games ya,
selain seolah-olah kita berada di dalam game tersebut, juga untuk menembak, memukul, kita tinggal menggerakkan tangan ya, dan dia akan bisa menjadi masukan. Itu adalah piranti penunjuk 3D atau 3 dimensi ya. Lalu ada lagi piranti input multifungsi ya, yaitu berbagai macam alat input yang disatukan sehingga didapatkan suatu alat yang multifungsi. Alat ini bisa digunakan untuk keperluan tergantung software yang mendukungnya ya. Lalu ada lagi yang terakhir, alat input, yaitu masukan biometrik ya. Ini juga sekarang sudah ada diciptakan oleh para ahli bagaimana alat input berbentuk biometrik ya. Bisa pengenalan biometrik itu pengenalan fisik manusia, bisa melalui retina mata, bisa melalui jari tangan, dari telapak tangan, jempol, pengenalan wajah gitu ya. Nah, itu termasuk masukan biometrik. Mungkin Anda sering lihat di film-film ya, untuk masuk ke sebuah ruangan, di-scan wajahnya, di-scan retina matanya, ataupun jari-jari tangannya. Nah, itu namanya masukan biometrik. Nah, ini adalah contoh-contoh alat input komputer yang akan mendukung interaksi manusia dan komputer. Ya, jadi Anda harus tahu nanti ketika Anda merancang suatu sistem IMK, Anda akan menggunakan input apa gitu ya. Jadi tidak hanya melulu inputnya itu hanya bentuk mouse dan keyboard ya, atau layar sentuh. Sekarang sudah banyak ya, sudah saya jelaskan tadi beberapa alat input yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemudahan di bidang IMK ya. Jadi saya rasa kalau sekarang input menggunakan keyboard, menggunakan mouse sudah cukup ketinggalan teknologinya ya. Sekarang ini lebih mengarah input itu ke biometrik, suara ya, maupun 3 dimensi. Tapi tidak apa-apa, itu semua adalah alat input di komputer yang berhubungan dengan IMK. Berikutnya kita akan membahas tentang piranti keluaran. Tadi input, sekarang output. Nah, keluaran yang dihasilkan oleh komputer digolongkan ke dalam 4 bentuk. Bisa berbentuk tulisan, teks, bisa berbentuk image atau gambar, bisa berbentuk suara ya, atau berbagai bentuk yang dapat dibaca oleh mesin gitu ya. Jadi yang keluaran dari komputer itu jadi bisa berbentuk tulisan, teks, bisa berbentuk image, gambar, bisa berbentuk suara atau sound, dan juga bisa berbentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin ya. Contohnya sinar-sinar laser maupun hologram gitu ya. Tapi dia bisa dibaca oleh mesin. Nah, secara output ditampilkan dengan 2 kategori, bisa visual output, bisa audio output ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya, apa saja visual output ya. Bisa berbentuk CRT ya, cathode ray tubes ya, monitor ya, CRT monitor ya, yang tabung itu, atau bisa LCD screen ya, layar tipis, atau large display screen ya, screen layar yang besar ya, seperti di jalan-jalan gitu. Nah, itu visual output. Nah, kalau audio output contohnya adalah speaker ya, jadi bisa berbentuk visual maupun audio. Itu piranti keluaran. Nah, yang termasuk piranti keluaran juga adalah piranti cetak atau alat cetak. Itu pun alat keluaran ya. Biasanya berbentuk printer ya. Printer adalah salah satu hardware yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lain ke media kertas atau sejenisnya. Resolusi printer disebut DPI ya, dot per inch ya. Dan macam-macam printer, mungkin ini pengetahuan buat Anda, ada yang namanya dot metric printer ya, menggunakan kepala cetak yang berisi sekumpulan jarum besi. Nah, ini printer lama nih yang bunyinya cet gitu ya. Masih banyak sih digunakan sekarang dot metric ini, misalnya di kantor-kantor maupun di toserba maupun di minimarket yang membutuhkan kopian gitu ya, karena biasanya pakai kertas karbon. Nah, sehingga dengan jarum bisa tercetak 2 atau 3 rangkap. Nah, itu biasanya pakai dot metric. Walaupun sudah banyak ditinggal kan, karena selain bunyinya cukup keras juga lambat. Tapi masih banyak yang menggunakan apabila ingin ada kopian dari yang akan dicetak. Lalu ada yang namanya inkjet printer ya.
DeskJet, biasanya disebut DeskJet atau inkjet. Ini berbentuk karakter atau grafik dengan suatu kepala cetak yang punya pipa penyemprot kecil yang menyemprotkan tinta ke kertas. Jadi inkjet ini biasanya menggunakan tinta ya, tinta berwarna ya, berbentuk cair. Kalau dot matrix itu kan berbentuk pita ya, pita karbon. Biasanya berwarna hitam atau berwarna biru, pita karbon. Kalau inkjet itu tinta ya, kalau dot matrix pita ya. Nah, yang ketiga adalah laser printer. Nah, laser printer ini merupakan teknologi gabungan antara teknologi serografik yang ditemukan di fotokopi dengan teknologi laser. Ya, dalam sistem ini output digital dari komputer diubah menjadi pulsa sinar laser dan ditembakkan ke suatu drum yang peka terhadap sinar laser. Jadi ini cara kerjanya seperti mesin fotokopi. Ya, berbentuk serbuk. Nah, bisa dibedakan dari bentuk deh gitu ya. Kalau dot matrix itu pita ya. Kalau inkjet itu tinta, kalau laser berbentuk serbuk seperti mesin fotokopi. Ya. Dengan laser itu cetakan bisa lebih cepat, bisa lebih halus, tampilannya lebih bagus gitu. Cuma tentu saja lebih mahal, ya. Nah, ini piranti cetak, alat output juga. Lalu alat output yang lain adalah pemindai atau scanner. Ya, merupakan suatu piranti yang dapat dipakai untuk membaca suatu dokumen yang tertulis pada suatu kertas dengan cara melewatkan pendeteksi image pada kertas yang akan dipindai atau scanner ya. Tipe-tipe pemindai ada flatbed ya, ada pen of handle, ada seatbed dan ada drum ya. Itu beda-beda kegunaannya ya. Kalau flatbed ini banyak digunakan karena harganya yang relatif murah dan cara penggunaannya yang praktis. Yang banyak digunakan oleh masyarakat ya, flatbed ya. Kalau pen of handle banyak digunakan oleh mobile user, siswa dan peneliti karena mudah dibawa kemana saja. Cara kerjanya itu dengan meletakkan pen di atas teks yang akan diambil ya. Kalau seatbed banyak digunakan untuk keperluan scan foto. Kalau drum banyak digunakan oleh industri, bisa melakukan pekerjaan dengan cepat gitu. Ini adalah scanner atau alat pemindai. Nah, itu tadi kita sudah membahas alat input dan alat output. Nah, sekarang kita masuk ke alat penyimpanan di komputer atau biasa disebut dengan memori ya. Jadi alat penyimpanan di komputer itu namanya memori. Nah, komputer mempunyai memori yang berfungsi sebagai penyimpan informasi. Dibedakan menjadi memori jangka pendek, contohnya RAM ya. Memori jangka panjang yaitu contohnya hard drive seperti hard disk, flash disk ya. Ada CD, DVD ya, itu adalah memori jangka panjang, artinya bisa disimpan dalam jangka panjang. Kalau RAM tidak ya, RAM hanya menyimpan sementara, komputer mati dia hilang datanya. Nah, itu adalah jenis memori berdasarkan jangka waktu penyimpanannya. Nah, format penyimpanan pada memori komputer adalah sebagai berikut, bisa berbentuk ASCII kode biner 7 bit, bisa RTV ya, bisa SML dan multi storage format, digunakan untuk bitmap dan citra. Jadi penyimpanan gambar dalam bentuk multiple storage format ya. Nah, inilah memori. Nah, terakhir komputer, bagian dari komputer ya yang berhubungan langsung dengan IMK adalah teknologi jaringan ya. Kenapa? Karena saat ini interaksi manusia dan komputer tidak hanya bisa dilakukan langsung, namun juga bisa dilakukan melalui media jaringan atau networking gitu ya. Jaringan komputer merupakan sarana informasi yang sangat besar khususnya di internet ya. Jaringan komputer adalah suatu komputer yang terhubung dengan satu atau lebih komputer lain yang terhubung dengan kabel maupun wireless. Dengan jaringan komputer kita bisa melakukan interaksi dengan orang lain. Jaringan komputer dibutuhkan karena dapat membawa informasi secara cepat, tepat dan tanpa ada kesalahan, dan transmitter menuju receiver melalui media komunikasi. Jadi kenapa saya membahas tentang teknologi jaringan? Karena ke depan ketika kita merancang suatu IMK ya, merancang suatu alat maupun interface yang bisa menghubungkan antara manusia dan komputer, itu tidak akan terlepas dengan teknologi jaringan. Bisa jaringan berbentuk kabel, bisa jaringan berbentuk wireless, bahkan mungkin jaringan yang sangat besar seperti internet. Jadi Anda mendesain bagaimana memanfaatkan jaringan ini untuk memudahkan hubungan antara manusia dan komputer. Itu makanya kita juga harus paham dengan teknologi jaringan. Nah,
ya. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan komputer dalam kaitannya dengan IMK, ya. Ada alat input, alat output, ada memori, dan juga ada teknologi jaringan, ya. Baik, saya rasa itu penjelasan saya untuk pertemuan ketiga ini. Dan terakhir adalah ini tugas, ya. Tugas ketiga, membuat artikel atau tulisan dari pertemuan tiga ini, ya. Tugas berbentuk file atau Word, PDF dikirim melalui e-learning di Indonesia paling lambat tanggal 9 April 2021, ya. Sekali lagi jangan lupa dibuat tugasnya. Baik, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.